Halo teman-teman, apa kabar? Di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul The Princess and the Bodyguard. Film ini menceritakan tentang seorang putri mahkota yang udah tinggal di kota New York selama 15 tahun. Di waktu putri ini berumur 35 tahun, kedua orang tuanya juga datang ke kota New York dan tiba-tiba mempekerjakan seorang bodyguard untuk menjaganya. Dan selama si bodyguard ini menjalankan tugas, dia dan sang putri mahkota ternyata mulai saling jatuh cinta. Nah, kira-kira gimanakah kelanjutan dari kisah mereka? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang putri mahkota bernama Lexi yang berasal dari kerajaan Sentovia. Selama 10 tahun ini, ceritanya si Lexi tinggal bersama sahabatnya yang bernama Chrissy di kota New York. Tepat di hari ulang tahun Lexi yang ke-35, ayah dan ibunya memberi kabar kalau besok pagi mereka berdua akan berkunjung ke Amerika. Dan selama ini Lexi nggak pernah bilang ke sahabatnya itu kalau dia adalah seorang putri mahkota dari salah satu kerajaan di Eropa. It's my parents. They're flying in tomorrow. I hate my job. Keesokan harinya, Lexi datang ke sebuah hotel mewah tempat kedua orang tuanya menginap. Di sana, dia bertemu dengan seorang manajer hotel bernama Johnny yang sikapnya agak sedikit tengil karena melihat Lexi berpakaian biasa. Do they work here? Tapi begitu mengetahui kalau Lexi adalah putri kerajaan, Johnny sontak menjadi terkejut dan mendadak bersikap sopan. I'm so sorry once again, Miss Bernadette. Good day. Lexi pun kemudian diarahkan untuk bertemu dengan kedua orang tuanya yang bernama Alfred dan Charlotte. How are you? Great. Ketika mereka berkumpul, kedua orang tuanya mulai membuka pembicaraan mereka dengan menanyakan kehidupan sehari-hari Lexi di Amerika. Alfred dan Charlotte lalu membahas perjanjian mereka bersama Lexi 15 tahun yang lalu, di mana si Lexi ini boleh tinggal di negara manapun yang ia inginkan. Tell her, Charlotte. Thank you. Di waktu mereka membuat perjanjian tersebut, Alfred dan Charlotte sengaja nggak memberitahu kalau ada sebuah tradisi kerajaan yang menyangkut anak sulung. Yang dimana ketika anak sulung ini berumur 35 tahun, dia akan diperkenalkan kepada publik sebagai calon penerus kerajaan. The monarchy has reached the age of 35. You just forgot to mention it in the last 15 years? Mendengar kabar itu tentunya Lexi menjadi sangat kaget karena orang tuanya nggak pernah menyinggung tradisi tersebut dari dia berumur 20 tahun. Dalam 2 minggu ke depan, Alfred akan mengadakan acara gala di kota New York dan dia meminta Lexi untuk mempertimbangkan statusnya sebagai putri mahkota. And resume the responsibilities of being royal princess. Jika Lexi menolak untuk menjadi ratu, maka Sentovia nggak akan memiliki penerus dari keluarga bangsawan karena sebentar lagi Alfred akan pensiun. Namun, Alfred dan Charlotte nggak mau memaksa Lexi untuk mengemban tugas tersebut dan tetap menghormati apapun yang menjadi keputusannya. Announce that there is now no succession to the family line. I'm gonna continue living my life here. We love you, Alexia. Kemudian saat nongkrong dengan teman-temannya, Lexi masih aja kepikiran soal pembicaraan barusan dengan kedua orang tuanya. Tiba-tiba, Chrissy iseng memberitahu kalau ada pria ganteng di belakang mereka dan meminta Lexi agar berkenalan. Okay. I will go talk to him for 1 minute. Tapi ketika Lexi ingin mengajak pria itu untuk bergabung bersama mereka, ternyata dia sedang melakukan tugasnya untuk menjaga keamanan. Tentu aja kejadian barusan membuat Lexi menjadi sangat malu karena mereka pikir pria itu lagi menyendiri dan gak punya teman ngumpul. Tapi semenjak hari itu, Lexi terus aja melihat pria misterius kemarin malam yang selalu mengikutinya dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari. Dan pada suatu ketika, Lexi akhirnya mengetahui kalau pria yang bernama Noah itu adalah seorang bodyguard yang disewa oleh orang tuanya. Why are you following me? Well, I work for your parents. Merasa diperlakukan seperti anak kecil, Lexi kemudian komplain kepada ibunya karena dia udah hidup aman di kota New York selama 15 tahun.
Tapi sang ratu nggak mau mengubah keputusannya dengan alasan Lexi butuh perlindungan tambahan dari berbagai tindak kejahatan. I've been living in New York for the last 15 years. Selain membicarakan bodyguard, Ratu Charlotte juga membahas soal gala yang akan mereka adakan dan meminta Lexi untuk mengajak teman kencan sesuai tradisi. Sang ratu pun tahu kalau putrinya itu masih jomblo, sehingga dia akan mengundang 3 pria bangsawan yang akan menemui Lexi pada kencan buta. It's tradition to bring a date to the gala. It's been like... Kemudian saat Lexi berada di apartemen, Chrissy yang baru aja pulang dari bekerja langsung memberitahu kalau dia resign dari pekerjaannya. Selama hidupnya, Chrissy selalu aja bekerja di bar, dan kali ini dia ingin mencari pekerjaan yang berbeda dengan harapan karirnya bisa berkembang. I don't know yet, but there will. Keesokan paginya, Lexi datang ke sebuah restoran untuk bertemu dengan teman kencan buta pertamanya yang bernama Pangeran Rob. Ceritanya, Pangeran Rob ini berasal dari kerajaan Swedia dan hobi bermain polo sampai memperoleh berbagai penghargaan dari beberapa kompetisi. Memiliki wajah ganteng dan bodi yang cukup atletis, ternyata Pangeran Rob ini juga sangat narsis dan gak serius dalam menjalani kencan butanya dengan Lexi. Lexi yang menyadari hal itu pun langsung memberikan komentar buruk pada Pangeran Rob mengenai dirinya dan segera pergi dari restoran. Forcing these beautiful animals against their will to carry them around. Di saat mereka makan malam di rumah, Chrissy bercerita pada Lexi kalau dia baru aja mendaftar lowongan kerja di sebuah hotel. Jadi besok pagi si Chrissy ini akan melakukan interview di hotel tersebut dan udah berangan-angan kalau dia akan mendapatkan gaji yang besar dari pekerjaan barunya. Really nice 5-star hotel. It's super. Merasa sedikit risih karena selalu diikuti oleh Noah, Lexi kemudian mencoba beberapa cara untuk kabur dari pengawasannya. Beruntung Noah adalah seorang bodyguard yang terlatih, sehingga dia bisa mengetahui gerak-gerik Lexi yang mencurigakan. Sementara itu di tempat lain, Chrissy datang ke hotel tempat orang tua Lexi menginap untuk wawancara pekerjaan dengan Johnny si manajer hotel. Tapi karena si Chrissy ini udah biasa bekerja di sebuah bar, dia nggak bisa membedakan gimana caranya berbicara kepada tamu atau atasan di hotel. Knicks players or rock stars. Johnny yang bisa menyadari hal tersebut, langsung menolak Chrissy dengan alasan kalau dia belum layak untuk bekerja di hotel mewah. Tentunya Chrissy menjadi sangat tersinggung karena Johnny udah menilainya sebagai wanita nggak sopan bahkan tanpa melakukan interview terlebih dahulu. How dare you judge me? Because I am New York. That was a little joke. Oke, adegan kemudian beralih ke Lexi yang lagi ketemuan dengan pasangan kencan buta kedua, yaitu seorang pria bangsawan bernama Charles. Oh iya, kenapa saya nggak bilang kalau Charles ini adalah pangeran? Karena menurut info dari Mbak Google, gelar bangsawannya berada di bawah raja dan seorang duk. I will have one of those too. Dari obrolan mereka berdua, Lexi akhirnya baru mengetahui kalau Charles ini berumur 24 tahun atau 11 tahun lebih muda darinya. Tentu aja Lexi nggak mau berkencan dengan Charles, dan pembicaraan mereka itu ternyata bisa diketahui oleh Noah yang dapat membaca gerakan bibir. But how old are you? 24. I like old women. Thanks. Thank you. Setelah mereka keluar dari restoran, Noah malah menganggap kalau obrolan mereka itu adalah sebuah lelucon yang menyinggung perasaan Lexi. Ceritanya, si Lexi ini lagi sensi gara-gara persoalan dari orang tuanya, dan dia juga meminta kepada Noah agar tidak memanggilnya dengan sebutan putri. That I've been lying to her for the last 10 years. I don't even know if I can. Don't call me princess. My name is... Sebelum kembali ke apartemen, Lexi datang menemui ibunya untuk mengatakan kalau dia nggak sanggup menjalani kehidupan kerajaan yang nggak sesuai dengan keinginannya. Charlotte pun menyadari keputusan ini sangat berat bagi Lexi, tapi Lexi juga harus ingat kalau dia terlahir sebagai seorang putri mahkota yang udah ditakdirkan untuk melayani negara. It's their destiny. Mengetahui dua kencan buta putrinya gagal total, Ratu Charlotte kemudian memberitahu kalau dia udah mempersiapkan satu kandidat terakhir.
Harapannya Lexi bisa cocok dengan pilihan Ratu Charlotte yang ketiga ini, karena menurut tradisi dia harus datang ke acara gala bersama dengan pasangan. Things are done. It's important. Sementara itu di tempat yang berbeda, kita diperlihatkan pada kondisi keluarga Noah yang hanya tinggal berdua dengan adiknya bernama Mikey. Dan sejak kedua orang tua mereka meninggal, Noah lah yang bertanggung jawab untuk menjaga adiknya tersebut. It's cool. You just let me know and I'll go pay him a visit, okay? Sebagai kakak yang baik, Noah selalu memperlakukan Mikey seperti pemuda normal pada umumnya. Bahkan ketika adiknya itu naksir dengan seorang wanita, Noah selalu memberi dukungan yang positif tanpa membicarakan kekurangan fisik yang dialami oleh Mikey. You just gotta tell her, otherwise you'll never pen. Okay, yeah, I get it. You're old-fashioned. Keesokan harinya, Noah datang untuk meminta maaf kepada Lexi mengenai ucapannya kemarin yang sempat membuat Lexi merasa tersinggung. Di waktu yang bersamaan, datang juga seorang pria yang ingin membeli vas bunga buatan Lexi untuk dipajang di restorannya. Bake sale? Oh yeah. Sebagai permintaan maaf, Noah juga ingin membeli beberapa perabotan di toko Lexi yang kemudian mereka bawa ke rumahnya. Di rumah itu, Lexi akhirnya bertemu dengan Mikey dan mereka terlihat asik membicarakan tentang masa kecil Noah beserta adiknya yang penuh dengan kenangan. Say Noah. So, we just called him Nunu. That was too good. Sesamanya Lexi di apartemen, dia melihat Chrissy yang sedang wawancara pekerjaan barunya lewat video call. Tapi Chrissy lupa menutup panggilan tersebut dan malah berbicara buruk tentang calon atasannya itu sehingga dia nggak jadi mendapatkan pekerjaan baru. I don't think you hung up properly. I'm not really good with all this technology. Okay. It's okay. Sebelum beristirahat, Lexi yang merasa sedikit tertarik kepada Noah, kemudian mengirim pesan untuk berterima kasih karena Noah udah menjaganya hari ini. Dan keesokan paginya, Noah akhirnya mulai membiasakan dirinya untuk mengikuti semua rutinitas Lexi sehari-hari yang membuat hubungan mereka berdua menjadi lebih dekat. Good. All right. Yeah. Okay, let's get it spinning. Okay. So remember to... Oh, less palm. Yep. Lalu pada suatu ketika, Lexi bertemu dengan teman kencannya yang ketiga, yaitu seorang pria bangsawan bernama Marcus. Ceritanya, Marcus ini juga ingin menjalani hidup normal seperti yang dilakukan Lexi, sehingga Lexi berpikir kalau Marcus adalah pasangan yang tepat untuk diajak ke acara gala. Dalam perjalanan pulang, Lexi kemudian bertanya kepada Noah apakah dia udah punya pacar atau sedang berkencan dengan seorang wanita. Noah akhirnya memberitahu kalau dia udah pernah menikah, tapi 6 tahun yang lalu istrinya telah meninggal akibat sakit keras. Dan sejak saat itulah Noah merasa ragu untuk menjalin hubungan cinta dengan wanita lain. Not very professional. No, it's... 6 years is a long time. She got... Beberapa waktu kemudian, Chrissy tiba-tiba muncul di depan mereka dan ternyata bisa mengingat Noah yang pernah dia lihat di bar tempo hari. Lexi pun terpaksa berpura-pura kalau mereka lagi berpacaran agar Noah nggak keceplosan memberitahu kalau dia adalah bodyguard yang bekerja bagi Lexi. Dan setelah Chrissy pergi, Lexi jadi merasa bersalah karena dia belum memberitahu Chrissy tentang identitasnya sebagai seorang putri. Sorry. Sesampainya di apartemen, Chrissy terlihat sangat kesal pada Lexi yang tiba-tiba aja udah punya pacar tanpa curhat sedikit pun pada sahabatnya. Dan karena menyadari kalau dia udah berbuat kesalahan besar, Lexi lalu ingin mengajak Chrissy bersantai-santai di akhir pekan untuk mengakui semua rahasianya selama ini. Friday, me and you, night out. My treat. Keesokan harinya ketika Marcus dan Lexi bertemu, Marcus nggak sengaja mengejek vas bunga di restoran tersebut yang merupakan buatan Lexi. Tentunya Lexi tersinggung dong dengan ucapan itu, tapi untungnya Marcus punya cara yang baik dalam meminta maaf sehingga Lexi mau memaklumi kesalahannya. This is going well. It's... Honestly.
Mengetahui kencan putrinya berjalan dengan baik, Charlotte kemudian meminta pada Lexi agar mengundang Marcus untuk makan siang bersama keluarga. Namun Lexi masih ragu-ragu untuk mengajak Marcus ke acara gala sebagai pasangan karena dia sama sekali nggak merasakan getaran cinta pada pria bangsawan itu. Together. Oh, I don't think that's We would really like. Di hari berikutnya, Lexi akhirnya terpaksa memenuhi permintaan dari sang ratu untuk mengundang Marcus makan siang bersama orang tuanya. Pada kesempatan itu, Lexi yang sebenarnya menyukai Noah, lalu memberitahu sang ayah kalau dia merasa sangat nyaman berada di bawah penjagaan bodyguard-nya. Watching over. It was an honor, sir. Singkat cerita, saat Lexi sampai di rumah, dia tiba-tiba mendapat kabar dari Chrissy kalau ada seorang wartawan yang memberitahu kalau sahabatnya ini adalah putri mahkota. Lexi pun akhirnya mengakui kebenaran info tersebut, yang membuat Chrissy sangat marah dan memutuskan pergi dari apartemen karena Lexi udah membohonginya selama 10 tahun. What? I'm so I had to tell you, and then too much time went past, and I thought I don't want to live here with a total stranger. Sementara itu di tempat lain, Noah yang kebetulan lagi ngemil di taman gak sengaja melihat Marcus yang lagi menelpon seorang wartawan. Dan dari apa yang udah dia dengar, Noah lalu memberitahu Lexi kalau Marcus ingin menjual berita tentang dirinya kepada media. Good for you. no good for me. Right, he's using you, Lex. Karena pikirannya si Lexi ini lagi butek, dia malah marah-marah kepada Noah yang memperingatkan kalau Marcus bukanlah pasangan yang tepat untuk diajak ke acara gala. I know. Dan semenjak mereka berdua bertengkar, si Lexi ini nggak pernah lagi melihat keberadaan Noah yang membuatnya merasa sangat kesepian. Kemudian pada hari yang sama, Lexi memanggil Chrissy untuk datang ke toko dan memperlihatkan karya baru buatannya yang akan dilelang pada acara gala. Ternyata pembuatan patung itu terinspirasi dari foto Chrissy waktu mereka di bar, dan Lexi memberikannya nama sebagai Chrissy the Queen of New York. Chrissy, the Queen of New York. Selain memperlihatkan hasil karyanya, Lexi juga ingin meminta maaf karena selama 10 tahun ini dia udah berbohong pada Chrissy. Di satu sisi, Chrissy juga ingin meminta maaf atas responnya pada hari itu karena dia lagi stres memikirkan nasibnya yang belum mendapat pekerjaan. Just pretty convincing. Or he's my bodyguard. Lalu di malam hari, Lexi akhirnya mengajak Chrissy untuk ikut menghadiri acara gala bersamanya. Gak lama kemudian, Marcus datang untuk menjemput mereka dan memberitahu kalau Noah udah dipecat gara-gara menjual berita tentang putri Lexi kepada media. Sesampainya di tempat tujuan, tiba-tiba ada wartawan yang memotret mereka, dan berkat respon Lexi yang cepat tanggap, Raja Alfred ingin memberikannya pekerjaan sebagai tim keamanan. Di samping itu, Raja Alfred juga memberitahu Lexi kalau Marcus sudah melaporkan perbuatan Noah yang bekerja sama dengan salah satu media. Thanks, Johnny. Ketika mereka memasuki ruangan pesta, Lexi dan Chrissy malah melihat Marcus yang secara diam-diam memotret kedua orang tuanya. Beberapa saat kemudian, Lexi tiba-tiba mendapat pesan dari Noah yang malam ini datang ke patung air mancur favoritnya. Mumpung Marcus muncul di tempat yang sama, Lexi akhirnya membongkar kejahatannya yang merupakan seorang penjilat dan penipu sampai menyebabkan Noah dipecat. The amount of money they offered me? I think it's time you go now, Marcus. Ternyata pembicaraan mereka itu didengar oleh Raja Alfred yang merasa bersalah kepada Noah dan langsung menghubunginya agar kembali. I need to correct a serious misjudgment. Oke, adegan kemudian kembali ke acara gala, di mana Lexi mendapat kesempatan untuk berpidato dan menceritakan tentang kehidupannya di Amerika. Lexi pun akhirnya memberitahu keputusannya kalau dia akan memenuhi takdirnya sebagai putri mahkota yang akan menggantikan sang ayah. Untraditional. I will be a princess.
Setelah pidato itu selesai, Raja Alfred ingin meminta maaf kepada putrinya karena dia terlalu banyak memberikan tekanan dan tanggung jawab. Di waktu yang sama, Noah juga datang atas undangan Raja Alfred dan Lexi langsung mengajaknya untuk pergi dari acara tersebut. Di saat mereka berada di luar, Lexi kemudian meminta maaf karena dia nggak percaya pada ucapan Noah mengenai apa yang udah dilakukan oleh Marcus. Dan akhirnya Lexi juga menyatakan cinta kepada Noah yang kebetulan memiliki perasaan yang sama terhadap sang putri. Akhirnya sejak hari itu, Noah dan Lexi resmi menjadi pasangan kekasih. Mereka berdua pun diceritakan masih tinggal di kota New York dan sekaligus menutup cerita film ini dengan happy ending. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di video kali ini. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini dan sampai jumpa di video admin yang berikutnya.